Pagi, saya Anastasia Yohana Lepa, mahasiswa Stikes Panterapi, semester 3, tingkat 2, Sarjana Keperawatan. Saya di sini akan melakukan tindakan analisis resiko jatuh kepada pasien bernama Suryo. Sebelumnya saya telah membaca catatan keperawatan pasien, saya juga telah mengeksplorasi diri saya. Jujur saat ini saya merasa gugup karena ini kali pertama saya akan bertemu dengan pasien dan melakukan tindakan analisis ini. Tetapi setelah saya memahami materi tentang tindakan yang akan saya lakukan, saya merasa tenang. Sebelumnya saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Permisi Bu, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan Bu, saya perawat Anastasia di sini dinas dari pukul 7 hingga pukul 2 siang nanti. Kedatangan saya di sini akan melakukan tindakan analisis resiko jatuh kepada anak Ibu. Ya Bu, sebelumnya maaf apakah anak Ibu sudah dipasang gelang identitasnya? Sudah, Suster. Baik Bu, bisa Ibu sebutkan nama serta umur dari anak Ibu? Nama anak saya Suryo. Tanggal lahirnya 3 September 2018. Oh, berarti namanya Suryo sudah 2 tahun ya Bu saat ini. Baik Ibu, gimana keadaan Suryo saat ini? Saat ini sih dia mungkin karena sudah minum obat, jadi dia sedikit lebih tenang dan juga dia lagi tidur. Oh, tidur ya Ibu. Baik Bu, kedatangan saya di sini jadi akan melakukan tindakan analisis risiko jatuh kepada anak Ibu untuk mengetahui berapa skornya dan apakah tinggi atau rendah skor jatuh pada anak Ibu. Baik Ibu, peran saya di sini saya sebagai penanya dan Ibu sebagai penjawab dari terkait pertanyaan akan saya berikan. Kira-kira tindakan ini membutuhkan waktu sekitar 5 hingga 10 menit. Sebelumnya apakah Ibu bersedia untuk melakukan tindakan ini? Bersedia, Suster. Baiklah, sebelum saya pergi ke ruang nurse station untuk mengambil alat yang akan saya butuhkan, apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada, Suster. Baik, saya permisi ya Ibu untuk mengambil alat, lalu saya akan mempersilakan anggota keluarga Ibu keluar. Terima kasih Bu. Ya. Kepada anggota keluarga dipersilakan untuk keluar terlebih dahulu ya, karena saya akan melakukan tindakan. Baik Ibu, saya di sini telah membawa alat-alat yang dibutuhkan untuk menganalisis resiko jatuh kepada Suryo ya Ibu. Jadi sebelumnya Suryo tadi berumur 2 tahun ya Bu? Iya, Suster. Nah, baru apakah kondisi Suryo saat di rumah Bu sehingga Ibu membawa Suryo ke rumah sakit? Bagaimanakah kondisi Suryo? Waktu di rumah tuh dia 3 hari yang lalu itu dia udah demam panas kan. Terus tadi pagi tuh dia demamnya makin tinggi, terus dia sampai kejang-kejang gitu. Jadi karena saya takut, yaudah saya langsung bawa ke rumah sakit, Sus. Oh, berarti dikarenakan kondisi Suryo kejang-kejang lalu panas ya Bu, dan maka Ibu membawa Suryo langsung ke rumah sakit ya tadi pagi. Baik Ibu, saat di rumah apakah Ibu selalu menggendong Suryo atau Ibu hanya meletakkan Suryo di tempat tidur? Saat di rumah tuh saya gendong kalau misalnya Suryonya rewel, kadang nangis-nangis gitu kan. Jadi saya
mendiamkannya itu ya dengan cara menggendong gitu. Tapi kalau misalnya dia udah tenang, udah tidur gitu, saya baringkan di tempat tidur supaya dia juga lebih enak kan gitu tidurnya. Selama di rumah sakit ini juga mungkin karena tadi udah dilakukan tindakan sama dokter juga, udah dikasih obat, jadi Suryo juga nggak rewel lagi. Terus sekarang dia lagi tidur, jadi saya biarin aja di tempat tidur. Oh baik Ibu, jadi selama kurun waktu 24 jam ini apakah Suryo menjalani pembedahan gitu Ibu? Oh tidak ada suster. Tidak ada ya Bu. Lalu kan saat ini tadi dokter sudah memberikan resep obat paracetamol ya kepada Suryo. Saat di rumah apakah Ibu ada memberikan obat kepada Suryo untuk menurunkan demamnya? 3 hari yang lalu pas Suryo demam itu saya beli obat penurun panas itu di apotik. Nah pas saya kasih minum dia selama 3 hari ini kok panasnya nggak turun-turun, malah tambah tinggi. Nah tadi pagi pas demamnya mulai tinggi lagi dan juga dia sampai kejang-kejang, jadi saya langsung bawa ke rumah sakit suster. Oh berarti jadi obat yang Ibu kasih tidak memberikan efek ya Bu? Iya. Baik Ibu. Jadi setelah saya analisis skor resiko jatuh Suryo ini 15 ya Ibu, dan itu masuk ke dalam resiko yang sangat tinggi. Jadi tindakan selanjutnya yang akan saya berikan yaitu yang pertama, saya akan memberikan Suryo gelang kuning ya Ibu sebagai penanda bahwa Suryo ini memiliki resiko jatuh. Terus saya akan memasang set trial nanti di bed Suryo agar Suryo aman ya Bu saat tidur di dalam tempat tidurnya dan tidak saat dia berguling kanan atau kiri tidak jatuh. Saya juga akan memastikan roda dari tempat tidur Suryo terkunci ya Ibu agar bednya tidak kemana-mana gitu Bu. Saya akan juga nanti memindahkan bednya Suryo ke kamar yang lebih dekat dengan nurse station agar memudahkan Ibu jika Ibu membutuhkan sesuatu. Saya juga telah mempersiapkan bel yang ada di sana ya Bu untuk menekan apabila Ibu membutuhkan perawat. Lalu saya akan memberikan juga tanda berbentuk segitiga di bednya Suryo itu untuk memberitahukan kepada petugas kesehatan yang lainnya Bu bahwa Suryo ini memiliki risiko jatuh yang sangat tinggi. Untuk Ibu juga saya meminta tolong Ibu untuk selalu menjaga lingkungan di ruangan kamar Suryo ya Bu agar tetap aman, bersih dan lantainya tidak licin. Untuk keamanan Ibu juga saat menggendong Suryo supaya Ibu tidak jatuh ya Bu. Lalu Ibu juga jika membutuhkan bantuan terkait makanan atau minuman yang tumpah, Ibu juga dapat menghubungi perawat ya Bu. Ibu juga jika bisa meminta tolong perawat saat Ibu ingin pergi keluar atau Ibu hendak ke kamar mandi saat Suryo dalam keadaan yang tidak tidur untuk membantu menjaga, maka Ibu dapat juga memberitahunya kepada perawat. Jadi sejauh ini apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada suster. Baik, nanti akan saya datang ya Bu untuk memberikan tindakan pemberian gelang dan simbol yang risiko jatuh ya Bu. Terima kasih Bu. Jadi saya telah selesai melakukan analisis risiko jatuh. Saya harap nanti dengan pemberian tindakan ini nanti Suryo dapat berisiko jatuhnya menjadi rendah ya Bu dan tidak tinggi. Terima kasih ya Ibu. Selamat pagi. Pagi suster. Baik, kepada anggota keluarga dipersilakan masuk kembali ya. Baik Bu, saya telah membuka tirainya ya Ibu. Permisi Bu.